Bab 2749. Tingkat Kepala Desa. Dunia Tengah. Saat Mileye dan yang lainnya datang ke Dunia Tengah sudah siap. Gerbang kota abad pertengahan ditutup rapat dan seluruh kota ternyata sunyi. Di dalam kota, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi. Di gerbang kota, Benzang memandang dengan waspada ke kota abad pertengahan tidak jauh di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, ada yang tidak beres." Mileye tersenyum dan berkata, "Ada apa?" Benzang melihat sekeliling, lalu berkata, "Mereka ingin membunuhmu, Tuan muda." Omong-omong, matanya langsung berubah dingin. "Benar, kamu berani sekali." Dia tidak menyangka orang-orang ini berani mengincar Mileye. "Apakah orang-orang ini gila? Beraninya kamu mengincar Tuan muda?" Di samping Mileye, Kuila menatap kota di depannya dengan ekspresi tenang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ekspresi Andrilan dan orang lain di sisi lain menjadi serius. Jelas sekali, Dunia Tengah akan berperang. Tentu saja, yang mengejutkan mereka adalah Dunia Tengah jelas ingin membunuh Mileye juga. Beberapa orang saling memandang dengan cemas, semuanya terkejut. Apakah Dunia Tengah gila? Bahkan berani membunuh tuan mudanya sendiri. Sampai begitu berani. Saat ini, seorang pria paruh baya muncul di tembok kota. Pria paruh baya tersebut tidak lain adalah Si Jun. Si Jun memandang Mileye di kejauhan dengan ekspresi tenang. "Siapa kamu? Siapa kamu?" Mendengar kalimat ini, Mileye tertawa. "Sepertinya kamu mencoba mengatakan bahwa aku palsu." Si Jun menatap Mileye dengan ekspresi kosong. "Benarkah?" Saat dia berbicara, dia mengambil 2 langkah ke depan, menatap langsung ke arah Mileye dan berteriak dengan marah, "Berpura-pura menjadi tuan muda klan Yangku dan kamu harus dibunuh." Suara itu jatuh dan ratusan aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti Mileye. Semuanya alam dewa. Lancang. Pada saat ini, Benzang tiba-tiba berteriak dengan marah, "Kalian sebegitu berani. Beraninya kamu membunuh tuan muda, kalian." Wajah Si Jun tanpa ekspresi, "Bunuh." Suara itu jatuh dan ratusan orang tiba-tiba melonjak dari kota dan pada saat ini, Mileye merentangkan telapak tangannya. Boom! Dalam sekejap, nafas garis darah yang mengerikan naik ke langit dari tubuhnya dan dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi lautan darah. Garis darah iblis gila. Ketika mereka melihat garis darah iblis gila, ekspresi ratusan master yang kuat tiba-tiba berubah dan mereka semua berhenti. Melihat garis darah iblis gila Mileye, ekspresi Si Jun pun berubah. Mileye tersenyum dan berkata, "Palsu. Katakan lagi." Si Jun menatap Mileye, wajahnya menjadi sangat jelek. Saat Mileye hendak berbicara, Si Jun tiba-tiba berkata dengan galak, "Bunuh." Begitu suara itu turun, puluhan master Dunia Tengah langsung bergegas menuju Mileye. Si Jun sangat jelas dan lugas dan dia tidak bisa berbicara terlalu banyak omong kosong. Semakin banyak omong kosong yang dia katakan, semakin banyak orang di pihaknya akan ragu dan bertindak tegas, tidak memberikan jalan keluar bagi semua orang. Saat mereka melihat orang-orang di Dunia Tengah bergerak, para master dari dunia lain juga bergegas keluar setelah ragu-ragu sejenak. Tidak ada jalan keluar. Hanya bisa melakukannya. Melihat Dunia Tengah dan lainnya menyerang secara langsung, wajah Benzang berubah drastis. Ia tidak menyangka bahwa masyarakat Dunia Tengah justru berani membunuh Mileye di siang bolong. Ini tidak lagi sesederhana pemberontakan. Melihat Dunia Tengah dan master lainnya menyerang secara langsung, senyuman di sudut mulut Mileye berangsur-angsur menjadi ganas. Pada saat ini, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya dan pedang biru gaib terhunus. Boom!
Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak dari langit dan dalam sekejap, kepala seorang master alam dewa terbang langsung, pedang itu langsung menusuk dan bahkan membunuh beberapa master alam dewa. Melihat Mileye memenggal beberapa master alam dewa dalam sekejap, wajah Si Jun berubah drastis. Kamu telah mencapai master alam dewa langit. Pada informasi sebelumnya, Mileye berasal dari alam dewa. Namun kini Mileye justru menjadi dewa langit. Perubahan mendadak membuat mereka lengah. Si Jun bergegas keluar dan saat dia bergegas ke depan Mileye menebasnya dengan pedang. Cahaya pedang berdarah menebas lurus ke bawah. Merasakan kekuatan mengerikan dalam pedang Mileye, mata Si Jun tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia tidak berani gegabah. Dia membalik telapak tangannya dan melemparkannya ke atas. Lapisan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berangkat dan kekuatan mengerikan tercurah, mengguncang dunia puluhan ribu surgawi. Boom! Sepotong cahaya pedang hancur dan Mileye dan Si Jun mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Kedua belah pihak mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat yang dilontarkan kedua orang itu bahkan memukul mundur banyak master di sekitar mereka. Di lapangan, wajah semua orang berubah drastis dan mundur dengan kasar. Selain itu, Kuila melihat sekeliling, ekspresinya setenang air. Di ujung jarinya, sinar cahaya pedang diam-diam muncul. Si Jun memandang Mileye tak jauh di depannya, matanya penuh kesungguhan. Tangannya terbelah dan seluruh telapak tangannya ternoda darah. Kekuatan Mileye telah jauh melampaui ekspektasinya. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba menutup matanya perlahan. Melihat pemandangan ini, Si Jun sedikit menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangan kanannya yang berlumuran darah. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya. Ruang dan waktu di depan Mileye tiba-tiba retak. Saat berikutnya, Mileye langsung melarikan diri dan muncul alam semesta. Alam semesta hijau muncul di tangan Mileye, pedang biru gaib langsung menghilang. Instan tak terkalahkan. Ketika Mileye menghunus pedangnya, pupil Si Jun di kejauhan tiba-tiba menyusut dan hatinya sangat ketakutan. Nafas kematian. Kali ini, dia merasakan kematian. Si Jun kaget, tapi dia tetap tidak memilih untuk duduk diam dan menunggu kematiannya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, mengeluarkan suara gemuruh, lalu dengan ganas menyerang ke depan. Raungan ini melepaskan kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang. Dalam sekejap, seluruh dunia bergejolak. Pada saat ini, 4 bayangan muncul dari posisi Si Jun. Cici. Setelah 4 suara robekan bergema, di bawah pandangan banyak orang, tubuh Si Jun langsung terbelah menjadi beberapa bagian dan darah berceceran. Jiwa spiritual akan musnah. Pada saat ini, Mileye kembali ke lapangan. Dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang kembali ke tangannya. Dia mengeluarkan Shell Sutra dan dengan lembut menyeka darah di ujung pedang-pedang biru gaib, lalu dengan tenang berkata, "Itu saja. Itu saja." Suara Mileye jatuh, dan lapangan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pembunuhan instan Si Jun dengan satu pedang. Harus mengatakan bahwa para master dunia tengah di arena benar-benar tercengang saat ini. Kekuatan Si Jun diketahui oleh mereka, namun yang menakutkan adalah kehadiran Dewa Dunia, satu-satunya dewa di dunia tengah. Ia juga master puncak alam dewa di Dewa Langit. Dan pada saat ini, keberadaan yang begitu menakutkan diberikan oleh Mileye dengan pedang. Semua orang benar-benar tercengang. Mileye sangat kuat. Adapun Mileye, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat dan semangat mereka melonjak. Mileye menyingkirkan Shell Sutra yang berdarah itu, lalu melirik ke arah empu dunia tengah,
siapa lagi? Siapa lagi? Setiap orang, siapa lagi? Pada saat ini, Ben Zhang tiba-tiba meraung, Tuan Muda tidak terkalahkan. Tuan Muda tak terkalahkan. Raungan ini membuat semua orang ketakutan. Kuila memandang Mileye yang tidak jauh di depannya dan tersenyum manis. Di arena para empu dunia tengah saling pandang, begitu si Jun mati, mereka langsung kehilangan tulang punggungnya. Selanjutnya, bertarung atau tidak? Jika kita tidak melawan, apakah kita akan menyerah? Jika bertarung, kekuatan menakutkan Mileye. Pada saat ini, paksaan yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari langit. Merasakan tekanan yang menakutkan ini, Mileye mengerutkan kening. Dia melihat ke langit dan melihat pusaran hitam besar muncul di langit. Di dalam pusaran tersebut, seorang pria paruh baya berjalan perlahan keluar. Melihat pria paruh baya ini, wajah Andre Lan tiba-tiba menjadi serius. Dia berjalan ke arah Mileye dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah Dewa Dunia Dunia Tengah." Dewa Dunia. Mileye memandang Dewa Dunia dengan ekspresi tenang. Tak jauh dari situ, dunia tengah itu makin heboh. Dewa Dunia. Mereka yang tadi tidak punya tulang punggung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kini setelah Dewa Dunia keluar, mereka punya harapan lagi. Di langit, Dewa Dunia memandang Mileye di bawah dan tidak berkata apa-apa. Serangkaian paksaan yang mengerikan terus terjadi. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan dengan lambaian lengan bajunya, pedang Tao melonjak ke langit, langsung menghancurkan paksaan itu. Jiwa pedang dunia. Di langit, Dewa Dunia sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut dengan jiwa pedang Mileye. Mileye memandang Dewa Dunia dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah Dewa Dunia Dunia Tengah." Dewa Dunia mengangguk, "Kamu berpura-pura menjadi benar." Mileye tiba-tiba tertawa, "Mengapa bicara omong kosong? Ayo bertarung." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib di tangannya menghubung ke langit, menebas langsung ke arah Dewa Dunia. Di langit, Dewa Dunia sedikit mengernyit, ia merentangkan telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah tombak panjang muncul dari telapak tangannya. Terbang keluar. Ci. Suara robekan yang tajam tiba-tiba bergema di seluruh langit. Boom. Pedang biru gaib milik Mileye langsung diblokir oleh tombak panjang. Segera setelah tombak dan pedang bersentuhan, kekuatan penghancur menyapu seluruh langit dalam sekejap. Pada saat ini, bayangan tiba-tiba menyapu dari langit. Di bawah, Mileye sedikit menyipitkan matanya dan membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya. Boom! Energi pedang ini langsung padam begitu muncul. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Mileye meledak puluhan ribu kaki jauhnya. Melihat adegan ini, Ben Zhang dan lainnya menjadi pucat. Kuila melirik Mileye di kejauhan, tanpa berbicara atau bergerak. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan itu sederhana. Dia tahu bahwa Mileye sangat ingin bertarung dan pertarungan Mileye juga dapat meningkatkan dirinya. Di kejauhan, setelah Mileye berhenti, dia melihat ke dadanya. Pakaiannya terkoyak, tapi baju sirahnya masih ada. Namun, baju sirah Yana dengan paksa menahan pukulan mengerikan Dewa Dunia tadi. Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia tidak pernah mengira bahwa baju sirah tempur Yana masih tidak ketinggalan zaman saat ini. Harus mengatakan, ayah benar-benar sangat menarik kali ini. Di kejauhan, Dewa Dunia melirik baju sirah tempur yang dikenakan Mileye, dan sedikit mengernyit, "Baju sirah macam apa kamu?" Mileye melirik Dewa Dunia, "Seberapa rendah levelmu di klan Yang?" Dewa Dunia sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?"
Mileye berkata dengan marah, kamu bahkan tidak tahu baju si Rahyana. Bagaimana kamu bisa berkeliling? Kamu bukan setingkat kepala desa di klan Yangkan. Dewa Dunia bersambung.